Masih dari korban PPKM, gunung se-Jawa Tengah banyak yang ditutup. Beberapa sudah dibuka untuk pendakian, namun dengan persyaratan dan pembatasan kuota. Aku pun juga masih menanti giliran vaksin, karena Pak Kadus yang meminta dataku untuk diajukan pendaftaran. Beberapa hari tak kunjung ada konfirmasi. Aku mencoba bertanya, ternyata masih disuruh menunggu. Oke lah, aku tunggu seperti menanti kabar PPKM yang segera berakhir. Selang siang hari HP-ku berbunyi. Kontak nama bernama Budi menelepon. Aku angkat dan mendengarkan suaranya, ternyata dia bertanya tentang kabar pendakian di Gunung Lawu. Sesuai dengan info yang aku baca dari grup pendaki dan grup-grup yang aku ikuti di sosial media, Gunung Lawu sudah buka, namun baru jalur yang masuk wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Setelah aku jelaskan, dia meminta tolong untuk mengantarkan ke sana. Katanya dia pengen ziarah sebelum bulan Suro berakhir. Aku mah siap-siap saja. Soalnya sudah 3 bulanan semenjak turun dari Lawu via Ceto, belum naik gunung lagi. Ya karena masih banyak yang tutup, juga syaratnya yang belum bisa terpenuhi karena mengantri. Singkat cerita, malamnya Budi mengabari lagi bila dia menjadwalkan pendakian di hari Sabtu dan Minggu. Aku pun tanpa ragu mengiyakan, sebab kasihan sepatuku yang tidak dipakai dan lumayan lama di lemari. Setelah semua terencana secara rinci dan personil yang siap hanya dia, aku jadwalkan Jumat sore berangkat dan tidur di base camp. Cemara kandang base camp yang aku pilih, mengingat Budi baru sekali ini menaiki Gunung Lawu. Setelah semuanya jelas dan perkiraan patungan juga alat apa saja yang perlu dibawa didapat, akhirnya alat perlengkapan pribadi untuk Budi semuanya terpenuhi. Aku menyiapkan alatku. Rental outdoor langgananku kuhubungi untuk meminjam 1 buah tenda untuk kami. Setelah alat menumpuk di kamar, aku iseng foto untuk membuat story WA. Setelah melihat storyku, Ahmed Japri tiba-tiba mengirim pesan kepadaku. Mau kemana, Riz? Awalan chat dia. Mau ke Lawu besok sama Budi. Jawabku. Aku ikut boleh? Tanya Ahmed. Boleh. Emang kamu gak kapok? Jawabku. Enggak lah. Aku mau remedi yang dulu belum sampai ke puncak. Jawab Ahmed. Tapi aku mau ngantar Budi ziarah. Kalau mau ikut ya gak apa-apa sih. Yang penting jangan kayak yang dulu. Jawabku menjelaskan. Iya, aku sekarang sering olahraga kok. Pasti kuat. Aku ikut ya. Jelas Ahmed. Ya udah, besok mepo di rumah Budi habis Isya. Kita tidur di base camp. Sabtu pagi mulai pendakian. Alat pribadi dilengkapi ya. Jelasku menutup percakapan. Persiapan dimulai. Dari tas, sepatu dan alat-alat pendakian yang ada di lemari aku keluarkan. Ditata serta meneliti apa yang kiranya kurang untuk pendakian besok. Setelah Jumatan, semua alat sudah kumasukkan dalam tas. Ibu yang lihat menanyai tujuan pendakianku. Tahu kalau aku belum divaksin dan beberapa gunung mewajibkan sudah divaksin. Aku jawab mau ke Lawu. Setelah banyak ngobrol dan meminta izin, akhirnya izin pun didapatkan. Namun kata ibuku, suruh izin dulu ke Wuri. Wuri adalah calon istriku. Tanya dulu ke calon istrimu, bentar lagi nikah. Biasain pamit ke dia. Ucap ibuku. Udah Bu, malah dia yang nyuruh untuk naik ke gunung. Karena katanya aku stres dengan persiapan pernikahan. Jawabku. Ya udah kalau begitu. Tutup ibuku. Memang benar.
Tanpa ibu memintaku, aku sudah menghubungi Puri untuk pamit naik gunung. Malah dia yang nyuruh sebelumnya melihat aku pusing banyak kerjaan dan persiapan pernikahan. Katanya aku butuh hiburan. Jadi saat Budi mengajakku naik Gunung Lawu, tidak susah untukku mendapatkan izin. Isya telah terlewat. Sehabis sholat, aku segera mengambil peralatan yang aku sewa dan langsung ke rumah Budi. Setelah sampai, aku mulai mempacking ulang alat-alat ke dalam 2 tas. Belum kelar packing, Ahmed datang dengan sudah menggunakan perlengkapan pendakian. Tas yang dia bawa juga belum ke packing maksimal, namun setidaknya masuk dulu dalam tas untuk sampai di base camp. Dirasa semua sudah cukup. Jam 9 malam kami berangkat menuju base camp Cemara Kandang. 2 jam perjalanan menggunakan motor melawan dinginnya malam. Aku lupa bila malam itu dingin dan hanya memakai flanel untuk baju luarku. Tak ayal sesampainya di base camp aku kedinginan. Jaket yang ada di tas aku keluarkan untuk menghalau dingin yang menusuk tulang. Kaget sih, karena malam itu base camp Cemara Kandang ramai. Semua tempat sudah dipakai pendaki yang akan melakukan perjalanan esok hari untuk beristirahat. Aku pun coba mencari tempat di dalam salah satu ruangan base camp untuk merebahkan tubuhku. Walaupun penuh, masih ada sedikit tempat untuk merebahkan tubuh. Kami bertiga bisa beristirahat untuk menyiapkan tenaga esok hari. Kulihat Ahmed dan Budi sudah lelap di mimpinya, berselimut sleeping bag dan berdesakan dengan pendaki lain. Pagi pun tiba. Setelah sholat subuh, aku gunakan untuk menyeduh kopi. Kembali tidur kemungkinan tidak bakal terjadi. Tak mengapa, 2 jam tidur lumayan bisa mengistirahatkan pikiran. Setelah matahari terbit, kami lakukan packing di luar ruangan disambi sarapan. Di sini aku dibuat jengkel oleh Ahmed. Di saat kami mempacking tas, dia hanya duduk dan ngelamun. Ketika packing hampir selesai, dia bilang tasnya belum dipacking. Bukannya membantu packing atau bagaimana, malah dia cuek dan sesuka dirinya sendiri. Saat aku dan Budi masih menyelesaikan packing peralatan dan bekal, untuk mengantisipasi kelelahan, 3 tas yang kami bawa aku atur beratnya berbeda, dengan tujuan bila kelelahan menggendong bisa bertukar tas. 2 tas selesai ke packing. Ahmed keluar ruangan dengan membawa tasnya yang ke packing ala kadarnya. Debat pun terjadi. "Matt, natamu gimana? Ini apa saja yang di dalam?" tanyaku. "Ini baju ganti, jaket gantiku," jawabnya. "Kamu yakin bawa baju banyak begitu? Mau buat apa? Tolong diminimalisir yang dibawa, utamakan yang utama," jawabku. "Udahlah, nienteng kok," jawabnya. "Tasku ini masih muat buat mengurangi beban tasmu, dan bajunya dikurangin, bawa sepertinya saja dan tinggal di jok motornya Budi," ucapku. "Iya, Matt. Bawa baju banyak dan jaket double untuk apa? Sini dimasukin jok motorku," sahut Budi. Iya, ini kamu packingin. Aku pilih baju yang mau aku bawa," jawab Ahmed santai. Benarkan, 2 kali aku bekerja nge-packing. Namun ya sudahlah, percuma menasihati Ahmed. Hitung-hitung berlatih sabar. 3 tas sudah siap. Tasku aku isi tenda, air dan logistik. Tasnya Budi aku isi sleeping bag, baju gantiku, dan baju Budi serta jaket. Tasnya Ahmed hanya aku isi baju gantinya dan 2 matras serta 1 botol air untuk bekal perjalanan. Persiapan fisik kami lakukan. Mumpung base camp belum buka, kami gunakan untuk berolahraga kecil. Ahmed hanya duduk-duduk dia memainkan HP-nya.
Niat mandi hanya sebatas niat. Mandi muka dan sikat gigi harus menggunakan niat yang tinggi, melawan dinginnya air di Cemoro Sewu. Jam telah menunjukkan angka 7. Pos registrasi telah buka. Setelah pendaftaran dan membayar SIM-Maxi, kami siap untuk mendaki. Sebelum berjalan, aku cek lagi dengan menanyai Ahmed dan Budi kira-kira apa saja yang kelupaan. Setelah semua beres, kami melingkar dan berdoa agar perjalanan naik sampai turun gunung dengan selamat. Bismillah, melangkahkan kaki menaiki Gunung Lawu. Baru berjalan sekitar 15 menit, Ahmed sudah berhenti. "Bentar," ucapnya. "Kenapa, Ahmed?" tanya Budi. "Ambil nafas," jawab Ahmed. "Lah, basecamp masih terlihat jelas sudah ambil nafas. Katanya rajin olahraga," tanyaku. "Pemanasan loh. Ayo jalan," jawab Ahmed dan mulai melangkah. Dari sini aku sudah curiga bila Ahmed hanya membual. Perjalanan menuju pos 1 kami lalui dengan lambat. Walaupun aku sedikit jengkel sama Ahmed karena terlalu banyak beristirahat di jalan, bahkan tidak seimbang antara berjalan dan break di jalur, akhirnya jam 8:30 kami tiba di pos 1. Kebetulan di pos 1 Taman Sari Bawah ada pedagang. Kami gunakan membeli teh hangat untuk mengembalikan semangat. Iya, di pos 1 dan 2 memang ada pedagang dari warga kaki Gunung Lawu. Namun hanya di waktu tertentu dan tidak setiap saat menjajakan dagangan di situ. Hanya saat ramai pendaki yang ingin menaiki Gunung Lawu mereka berdagang. Saat kami istirahat di pos 1, datang 4 pendaki yang baru sampai. Bagai hukum yang tak tertulis, sapa kami lontarkan. Sembari nyeruput teh panas, kami mengobrol. Di sela istirahat, aku menjawab pertanyaan Budi terkait jalur yang akan dilalui setelah pos 1 ini. Ahmed dengan soknya ngobrol dengan keempat pendaki ini yang baru pertama kali naik lewat jalur Cemoro Kandang. Istirahat dirasa cukup, kami lanjutkan perjalanan. Posisi tas belum berubah, aku menggendong yang paling berat. Menuju pos 2 dengan jalur yang didominasi tanjakan melandai, Ahmed kembali banyak break di jalur. Kali ini lumayan lama durasi breaknya daripada jalannya. Posisi aku di belakang sendiri, sebagai penyapu bersih. Tiap Ahmed berhenti, aku juga ikut berhenti. Namanya tim, 1 break semua ikut break. Lucunya Ahmed, tiap dia berhenti, memintaku untuk jalan duluan. "Kamu duluan, Riz," ucap Ahmed. "Aku jalan tuh kalau kamu jalan," jawabku. "Ya udah jalan duluan," ngeyelnya. "Aku ini di belakang, agar tidak ada rombongan yang tertinggal. Kalau Budi di depan, kamu ngikutin Budi, jangan aku. Aku tuh ngikutin kamu. Paham?" Jawabku menjelaskan. Setelah mendengar jawabanku, ia melangkah dengan pelan. Dia harusnya paham, soalnya sebelum berangkat sudah aku jelaskan bila mana satu tim itu harus kompak. 1 berhenti, semua ikut berhenti. Kejujuran diutamakan. Namun Ahmed, entahlah, aku bingung dengan jalan pikirannya. Baru saja melangkah, dia bilang, perutnya sakit lah, kakinya sakit lah. Banyak macam alasan yang dia ucapkan. Yang buat aku mengernyitkan dahi saat dia berhenti di jalur dan aku tanya. "Kenapa, Met?" tanyaku. "Kakiku kram," jawab Ahmed. "Kalau kram, duduk, terus ini aku pijit biar ototnya lemas lagi," jelasku. "Enggak kok, kramnya sebentar. Ini juga sudah sembuh lagi,"
jawab Ahmed. Aku hanya heran, masa iya kalau kram cuma hitungan detik? Kenapa tidak jujur bila lelah atau nggak kuat? Bila begitu, kita bisa turun lagi selagi belum jauh dari base camp. Karena terlalu sering break, kami sampai disusul rombongan yang tadi bertemu di pos 1. Entah karena malu atau apa, Ahmed ngajak jalan lagi. Namun ini benar-benar kebangetan. 3 kali langkah 5 menit berhenti. Budi yang notabene baru pertama mendaki gunung ikut gregetan. Ia beberapa kali menanyai, sakit apa yang Ahmed rasakan. Tapi jawaban Ahmed berubah-ubah. Rombongan yang tadi menyusul dan mengekor di belakang kami. Aku bercanda dengan mereka untuk menghilangkan kejengkelanku pada Ahmed. Saat melewati tanjakan, Ahmed ngajak break lagi. Di situ saat yang tepat aku menanyai kembali kepada Ahmed. Ada apa lagi, Matt? Tanyaku. Nafasku ngos-ngosan. Jawabnya. Kalau kamu sakit, ayo turun saja daripada dipaksa. Jawabku. Gak apa-apa, aman kok. Jawabnya dengan mengajak jalan. Baru 3 langkah naik, dia sudah menundukkan pantatnya ke tanah dengan nafas ngos-ngosan. Budi yang di depan Ahmed menanyai. Gimana kondisimu? Tanya Budi. Gak apa-apa, hanya nafas saja yang ngos-ngosan. Jawab Ahmed. Tanpa menunggu pinta, aku suruh Ahmed melepaskan tasnya. Tasmu aku double saja, kamu jalan tanpa gendong tas. Ucapku. Gak apa-apa kok, aku cuma ngatur nafas. Ucapnya. Tanpa banyak omong, aku pegang tas Ahmed dan dilepaskan terus aku tumpuk di atas tas yang aku gendong. Bismillah, pendidikan fisik setelah 3 bulan vakum dari pendakian. Ahmed aku lihat dia biasa saja setelah aku bawa tasnya. Dia aku suruh jalan duluan, namun dengan catatan jangan jauh-jauh agar bisa kami pantau kondisinya. Mendaki dengan 2 tas di punggung membuatku hanya menunduk untuk melihat jalur yang aku pijak. Saat aku berhenti untuk ambil nafas dan menyiapkan cara agar bisa menerobos pohon yang tumbang di jalur dengan 2 tas di punggungku, aku lihat Ahmed sudah tidak terlihat batang hidungnya. Anak itu duluan, Riz, ucap Budi. Biarin, berarti dia sehat. Bantu aku nerobos ini, takut nyangkut. Jawabku. Oke, aku di belakang memberi aba-aba, ucap Budi. Setelah sukses melewati rintangan pohon tumbang dengan gaya merangkak seperti pelatihan militer, kami lanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 2, aku melihat Ahmed sedang asik minum teh di warung dan mengobrol bersama pendaki lainnya. Tasku lepaskan. Aku tanya ke dia, katanya dia gak apa-apa dan aman untuk jalan. Dia hanya minta mengurangi beban tas yang dia bawa. Akhirnya tasnya aku rubah lagi, mengurangi beban tasnya Ahmed. Jam 10:30 kami lanjut jalan. Cerita Ahmed masih sama. Jalur pos 2 ke pos 3 jaraknya jauh dan paling jauh dari pos-pos yang lainnya. Ekspektasi nyampe di pos 3 sebelum azan duhur pun sirna. Kami tiba di pos 3 tepat jam 2 siang. Singkat cerita, planningku gagal semua. Rencana malam hari mau wiritan di Patilasan dan mengambil air di Sendang Derajat pun pupus. Apalagi sebelum pos 4 tepatnya di Ondorante jalur Cemoro Kandang, angin berhembus begitu kencang. Badai angin menerpa kami. Langkah kami pun berat ditambah tanjakan yang lumayan panjang sebelum sampai pos Cokro Suryo. Apalagi masih ditambah Ahmed yang banyak istirahat. Karena lelah, kami pun beristirahat di tepian jalur.
menikmati hamparan lautan awan yang membentang. Dari jauh terlihat Gunung Merapi, Merbabu, dan Andong. Cerah senja itu, namun angin yang kencang membuat kita tidak berlama-lama berhenti. Kami pun melanjutkan perjalanan. Di saat masih merangkak naik menuju pos 4, Ahmed yang posisinya di depan menanyai jalur karena percabangan. Aku kasih jawaban untuk mencari jalur yang landai buat Ahmed lewati. Aku dan Budi lewat jalur yang menanjak untuk memangkas waktu berjalan serta bisa beristirahat lebih lama selagi menanti Ahmed. Namun jalur itu bukan menuju pos. Aku berteriak memanggil Ahmed. "Matt, woi Matt!" teriakku. "Oi, aku di sini," jawab Ahmed. "Ada jalan gak ke situ? Ini nanjak nganan terus. Kayaknya jalur memotong ke seberang bukit," teriakku. "Ada, ambil kiri," jawab Ahmed. Dan aku pun melangkah ke kiri diikuti Budi. Kayaknya aku ada kesalahan. Entah apa aku tidak salam atau bagaimana, tengkuk bagian belakang sakit secara mendadak. Setelah bertemu Ahmed di jalur yang jelas, sakitnya semakin terasa. Aku khawatir bila diganggu. Bisa jadi kesalahanku yang tidak salam melewati jalur berbeda. Bud, tolong bersihin yang ada di tubuhku," teriakku sambil duduk. Karena Budi yang telah lulus belajar ilmu kebatinan, dengan mudah dia membersihkan dengan mengusap tengkuk belakang kepalaku. Setelah diusap Budi, badanku kembali enteng lagi. Sakit yang tadi mencengkeram kuat seketika menghilang. Alhamdulillah. Mohon maaf, kesalahanku yang kurang sopan. Lanjut perjalanan. Masih melawan angin dan melibas tanjakan Ondorante, akhirnya kami tiba di pos 4 Cokrosuryo. Kubalikan badan menengok senja yang berselimut lautan awan. Indah yang tak bisa digambarkan. Ditemani gempuran angin yang kencang, tubuh menopang mematung menatap surya yang berangsur tenggelam. Susah untuk dijelaskan indahnya. Saat memasuki warung Pak Bet, yang rencananya hanya beristirahat sebentar, di dalam warung sudah penuh sesak pendaki. Tas kami letakkan dan duduk untuk membeli kopi dan makan malam. Rencanaku dan Budi, kami di pos 4 hanya ganti baju dan melanjutkan perjalanan menuju Hargodalem. Setelah makan dan sholat, bukannya berganti baju untuk persiapan perjalanan malam, Ahmed membuat kami bimbang. Ketika ditanya soal fisiknya, katanya baik-baik saja. Namun saat diajak melanjutkan perjalanan, dia jawab bentar, dan bentar. Sampai-sampai jam 8 malam kami di dalam warung Pak Bet. Gemuruh suara angin terdengar keras, menandakan malam itu badai angin. Tak hanya 1 atau 2 pendaki yang gagal mendirikan tenda dan memilih tidur di dalam warung Pak Bet secara berdesakan. Aku lihat keluar sekalian mencari tempat pipis. Banyak sekali tenda yang berantakan dan frame yang patah. Iya, pos 4 terkenal dengan anginnya yang kencang. Mengingat posisinya yang langsung menghadap tebing dan tanpa halangan bukit. Tidak badai pun, pos 4 anginnya sudah kencang. Apalagi badai begini. Setelah berjalan beberapa langkah menjauhi area camp dan mendapatkan tempat pipis di atas pos 4, baru saja melihat pohon. Mata ini bisa-bisanya melihat lelaki berbadan tegap membelakangi. Karena pipis sudah di ujung, tak kuhiraukan lagi dengan salam meminta izin membuang hajatku. Kupalingkan muka agar tidak melihatnya. Dingin dan badan terombang-ambing karena angin, ku selesaikan panggilan alam dan segera beranjak dari tempat situ.
Aku iseng sorot lagi dengan senter untuk mengecek apa tadi orang atau bukan. Dan ternyata tidak ada yang terlihat barusan. Baru jam 8 sudah diliatin. Jalan ku percepat buru-buru masuk ke dalam warung dan ikut berdesakan. Setelah di dalam warung, aku diskusikan dengan Budi. Apa Amet kita tinggal di warung dan lanjut jalan atau dia diajak? Kata Budi, dua pilihan logis. Bila nekat jalan melawan angin, Amet bakalan lebih parah mengeluhnya. Lebih baik dia di warung saja untuk beristirahat. Belum selesai berdiskusi, Amet bilang gampang dan dia ikut perjalanan. Beberapa kali meyakinkan Amet, dia menjawab gampang. Tidak memastikan berangkat atau tidaknya. Belum memberikan jawaban yang meyakinkan kami, Amet ngobrol dengan pendaki yang baru sampai. Bapak-bapak dengan dua anak remajanya. Baru sampai, Pak? Tanya Amet. Iya mas, ngikutin anak-anak ini. Jawab bapaknya. Tadi dari bawah jam berapa, Pak? Tanya Amet lagi. Jam 12 siang mas. Makanya kemalaman sampai sini. Kalau masnya? Tanya bapaknya. Saya tadi jam 7 pagi, Pak. Jalannya santai sambil menikmati pemandangan. Jawab Amet dengan soknya. Aku sama Budi hanya saling pandang. Jalan banyak berhenti, ngakunya menikmati pemandangan. Tadi di jalan ngeluh kaki sakit, perut sakit, kepala sakit. Kok tidak diceritain? Diajakin turun bila drop masih nekat. Malah dengan mudahnya membual ke pendaki lain dengan begitu. Apa malu untuk jujur? Percuma meladeni orang sok kayak Amet. Aku pinta Budi mengganti baju dan persiapan perjalanan malam menuju Hargo Dumilah. Senter sudah terpasang di kepala. Budi membayar makan kami dan bersiap memakai sepatu. Amet malah menanyai kita mau kemana. Aku jelasin lagi ke dia seperti yang tadi didiskusikan. Tapi dia ngeyel ikut naik ke Hargo Dumilah. Dia bilang kalau sudah aman dan sudah enakan. Mungkin malu didengar banyak pendaki yang bermalam di situ. Setelah prepare selesai, jam 9 malam kami lanjutkan perjalanan meninggalkan Cokrosuryo. Di Prasasti Cokrosuryo, kami sempatkan berhenti dan berdoa. Amet hanya melihat dari kejauhan. Banyak pendaki yang bertahan di sini dengan gempuran angin yang begitu kencang. Setelah berdoa, kami lanjutkan melangkah. Kali ini aku berada di depan sendiri. Seperti biasa, doaku lepaskan untuk membentengi timku dalam perjalanan. Masih saja dan terus saja. Amet lagi dan Amet lagi. Kesabaranku dan Budi diuji begitu tinggi. Baru saja beberapa langkah meninggalkan Cokrosuryo. Dia minta break. Alasannya dingin. Aku jelasin, break oke, tapi jangan lama-lama. Kelamaan berdiam akan kedinginan. Dan lanjut jalan. Saat berada di Sabana simpang jalur menuju Tambak, sebelah kanan, aku merasa seperti banyak suara memanggil. Aku soroti berkali-kali, namun tidak ada rupanya. Aku cuek dan aku tengok ke belakang. Wajah Budi dan Amet biasa saja, tanpa menunjukkan raut muka yang bertanya-tanya. Aku lanjutkan berjalan. Trek menanjak dengan batu kerikil mendominasi jalur. Sudah tak terhitung lagi keluh kesah Amet dan alasan Amet. Aku hanya berfokus pada keamanan kita bertiga dengan zikir yang selalu terucap. Saat di tengah jalur beristirahat menanti Amet yang kelelahan. Di belakang tubuh Amet seperti ada sosok berwajah seperti leak. Sosok itu dekat banget dengan Amet. Budi yang juga melihat langsung menutup matanya dan seolah mengusir makhluk itu. Met,
sini buruan, teriakku. Bentar, jawab Ahmed. Cepetan sini, teriakku lagi. Dan Ahmed melangkah mendekati kami. Padahal jarak kami hanya 5 langkah. Ya, begitulah Ahmed. Bila kita mintain tolong atau kita perintah, tidak segera dilakukan. Setelah Ahmed mendekati kami, aku tepuk pundak Budi. Udah gak ada, Bud. Ayo jalan, ajakku. Alhamdulillah, jawab Budi. Ada apa sih? Tanya Ahmed. Gak ada apa-apa, jawab cuek Budi. Melanjutkan perjalanan dengan mengusap kepala belakang Ahmed untuk menetralisir bila dia terganggu kehadiran sosok tadi. Tak terhitung berapa kali kami diganggu bangsa gaib, yang dari duduk menyender, berdiri di jalur, bertepuk tangan, dan yang lebih, wujud hewan-hewan yang tidak utuh. Aku dan Budi hanya berusaha kita aman melewati semuanya, karena memang di situ rumahnya. Setidaknya kita tidak merusak dan banyak mengucap salam. Hembusan angin masih kencang menerpa kami. Dinginnya malam itu menusuk sampai dalam jaket. Dengan niat dan tekad, akhirnya kami sampai di pos 5. Jam aku lihat menunjukkan pukul 10 malam. 1 jam melangkah dari pos 4 ke pos 5. Saat tiba di pos 5, ada pendaki yang nenda dan menawari kami kopi. Alhamdulillah, untuk menghangatkan tubuh, akhirnya kami beristirahat dan menyeruput kopi. Lagi dan lagi, ketika ditanya berapa jam perjalanan, Ahmed tidak jujur dengan apa yang terjadi. Wah, masnya hebat. Berangkat jam 8 pagi, jam 5 sudah sampai sini. Kita jam 7 pagi, mas. Jam 10 malam baru sampai sini, jawab lelucon Ahmed. Bukannya kamu yang lama jalannya, jawabku singkat dan berpamitan ke pendaki yang memberi kami kopi panas. Karena seharian dibuat jengkel oleh Ahmed, kejiwaanku sedikit terganggu. Niatku untuk mengolah rasa malah jadi perang batin dengan diri sendiri. Kenapa tidak? Aku dan Budi membawa beban yang berat. Jalan pun menopang beban di punggung. Bila banyak berhenti, bukannya lelah berjalan, tapi lelah menggendong. Pos 4 ke pos 5, aku hanya menggunakan sisa tenaga yang ada. Dengan mudahnya Ahmed bilang begitu. Bukannya introspeksi atau membenahi, malah sosokan yang terus dan terus dibualkan. Dalam batinku hanya beristighfar, mencoba menenangkan diri agar diberi kesabaran menghadapi sikap Ahmed. Sepanjang jalur pos 5 sampai Hargodumilah, aku banyak yang diam. Entah berapa kali Ahmed mengajak break, tidak aku dengarkan. Asal terlihat, aku jalan terus dengan perlahan. Karena semakin banyak berhenti di sabana yang luas, membuat tubuh semakin dingin, apalagi badai angin masih dengan liarnya menabrak tubuh kami. Setelah sampai Hargo Dalem, jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Segera mungkin aku bongkar tenda di belakang warung Boyem. Dengan disertai angin yang menghembus, hanya Budi yang aku ajak membangun tenda. Ahmed aku suruh menyoroti dengan lampu senternya. Setelah tenda berdiri, kami semua masuk ke dalam tenda. Aku berinisiatif memasak air untuk membuat kopi. Ahmed dengan kesibukannya menikmati dengan kemauan dirinya sendiri. Aku duduk di teras dan disusul Budi. Kita ngobrol soal tempat yang ingin kita datangi. Dengan persiapan kopi panas dalam termos dan makan mie dulu untuk mengganjal lapar. Budi menanyai Ahmed, kamu di tenda aja ya? Aku sama Aris mau wiritan, ucap Budi. Gampang, jawab Ahmed. Jangan ngegampangin,
Kasih jawaban itu yang pasti. Kalau ikut ayo, tapi nanti kamu sendirian. Kalau nggak ikut nggak apa-apa, kamu bisa tidur, sahutku. Aku sendirian kalau di tenda. Aku ikut gimana? Jawab Ahmed. Beneran mau ikut? Jawab Budi. Iya, jawab Ahmed. Setelah makan, kita persiapan menuju Sendang Derajat untuk mengambil air dan mengantar Budi. Aku hanya membawa 1 tas untuk isi matras serta cemilan untuk di jalan. Dari Hargodalam ke Sendang Derajat, sekitar 300 meter jalan kaki dengan jalur landai. Sebenarnya enak lewat Cemoro Sewu karena 1 jalur. Namun Cemoro Sewu masih tutup dan yang buka Cemoro Kandang. Maka tak mengapa kami memutar untuk menuju Sendang Derajat. Tepat jam 11 malam kami tiba. Budi segera melakukan duduk bersila. Aku ikuti di belakang untuk sebatas berdoa. Ahmed aku tinggal di depan warung dekat Sendang Derajat. Suasana di Sendang Derajat malam itu begitu sunyi, menenangkan pikiran dan hati, khusyuk untuk mengolah batin. Bau wangi dupa yang menyala di dekat prasasti mengantarkan jiwa menuju dunia ketenangan. Bagai bisa berbicara dengan semesta, mengutarakan segala keluh kesah penyakit yang menyelimuti dunia. Doa zikir terucap dari mulutku. Seperti terasa pundak ada yang mengelus. Tak lagi kuhiraukan karena kekusyuanku melafazkan doa. Tepat jam 12 malam, kami selesai dan mengambil air di Sendang. Lumayan lama menanti karena sumber air yang mengecil. Maklum, musim kemarau, jadi airnya terbatas. Namun, bila dengan sabar menanti, airnya tetap ada dan bisa kami ambil. Setelah mengambil air, aku dan Budi bergegas menuju Hargodalam. Budi menanyaiku lokasi sumur Jolotundo. Namun, bukannya aku tak mau mengantarkannya, tapi aku yang belum siap. Banyak orang ritual di sana dan sering bercerita bila sedang bermeditasi, kuping mendengar gemuruh air laut. Padahal letak lokasinya jauh dari lautan. Kata orang tua dan sesepuh, bila beruntung dan bersih jiwanya bisa melihat laut selatan dari penglihatan batin ketika di situ. Mendengar ulasanku, Budi menunda untuk ke sana. Kata dia juga belum siap. Aku masuk ke warung, melihat Ahmed sedang ngobrol bersama pemilik warung. Aku ajak dia balik ke Hargodalam. Angin yang belum ada tanda-tanda berhenti tak menghalau langkah kami bertiga. Jalan malam pun kami lakukan dengan diam dan banyak bersikir. Sekelebatan, warna putih, anak kecil, hitam besar sering terlihat seolah menggodaku yang berjalan di depan. Buatku mereka hanya memberitahu kalau dia itu ada, eksis dan minta perhatian. Langkah kaki tiba di dekat warung Boyem. Aku berhenti untuk bertanya ke Ahmed, mau ikut atau di warung. Mengingat kasihan kalau Ahmed ikut dan kami tinggal berdoa. Akhirnya Ahmed putuskan untuk di warung Boyem saja. Setelah Ahmed memutuskan stay di warung, aku dan Budi melanjutkan perjalanan ke petilasan di Hargodalam. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam ketika di depan pintu pendapa. Kutundukkan kepala dan melepas sepatu dan melangkah masuk. Di sana sudah ada beberapa orang yang duduk bersila. Aku dan Budi mencari tempat untuk kami. Setelah duduk bersila, kami mulai dengan cara dan doa yang kami yakini. Doa-doa keluar dari mulutku. Ingatan terlempar ke masa lampau saat pertama kali mengunjungi petilasan ini. Gemuruh angin tak lagi kurasakan. Semakin dalam ku membaca doa, semakin tenang hati dan pikiran. Dari pejaman mata,
terlihat 3 sosok duduk di depan kami. Sosok berpakaian putih, rambut panjang putih yang diikat tali putih, berdiam melihat kami yang terduduk bersila. Satu sosok yang wajahnya tidak asing buatku juga ada di situ. Beliau sering datang di mimpi, menanyai ketika aku telah lama belum mengunjungi petilasan ini. Rentetan zikir terucap di mulutku. Jari jemari menggerakkan bulir tasbih, menajamkan mata batin bila sosok ini benar-benar yang diceritakan orang-orang yang lelaku ke gunung ini. Beliau tidak jahat namun tegas. Beliau penjaga dari ulas serakah manusia. Beliau eyang lawu. Dalam batin sejenak melupakan 3 sosok yang duduk tegap di hadapan kami. Doaku terucap untuk bumi. Kepada Gusti Maha Agung pemilik jagat semesta, untuk membantu manusia melepaskan cengkraman penyakit yang menyeliputi dunia. Banyak tangis yang diakibatkannya. Semoga segera sirna dan manusia kembali bahagia seperti sedia kala. Dinginnya malam itu tak lagi kurasakan. Pikiran tenang, hati yang damai menyugestikan. Mataku buka. Aku lihat Budi masih dengan pejamnya. Kini tinggal kami yang ada di situ. Tak kusadari orang-orang tadi berlalu meninggalkan kami. Jam aku tengok menunjukkan angka 2 dini hari. Aku melipir untuk keluar dan duduk di tangga, memakai sepatu untuk menghalau dinginnya malam. Tak lama berselang, Budi menyusulku dan dia bilang sudah selesai. Segera kami putuskan menghampiri Amet yang beristirahat di warung Boim. Aku tunggui Budi di dekat warung Boim. Ketika Budi masuk mencari Amet. Setelah bertemu, kami kembali berjalan menuju tenda belakang warung Boim untuk beristirahat. Sesampainya di tenda, kami pun segera masuk dalam sleeping bag. Karena angin yang masih berhembus dengan kencangnya membawa kabut menjadikan dingin malam itu. Setelah lampu tenda dimatikan, kami satu persatu menuju alam mimpi. Pundakku yang nyeri akibat menggendong tas hanya aku diamkan saja. Pijat perlahan, lama-lama ketiduran. Aneh, dalam mimpi aku merasa menikmati pijatan. Tangan wanita memijat lembut pundakku. Tak bisa kutolak karena rasa yang begitu enak. Badan letih terobati. Kulirik beliau wanita berkebaya hijau pupus. Wajah cantik menyeringai senyum yang cantik. Rambut disanggul dengan luas memijat pundakku dengan lembut. Mulutku tak bisa berkata, sebatas menanyai siapa gerangan. Aku hanya diam, namun ketika titik sakit di pundak terlalu kencang ditekan, aku menggeliatkan badan. Sosok itu hanya diam dan terus memijat. Sampai-sampai kupingku terdengar alarm dari HP dan mataku terbuka dengan refleksnya. Oh, ternyata aku mimpi. Namun mimpi yang terasa begitu nyata. Pundakku yang awalnya nyeri sudah kembali seperti sedia kala. Ku tengok jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Waktu panggilan subuh untuk menghadap Sang Pencipta. Aku mencari kompas untuk menentukan kiblat. Ku bersihkan teras tenda. Namun tak bisa kupaksa sholat di luar tenda karena angin yang masih begitu kencang. Sholat kulakukan dengan duduk karena tidak muat untuk berdiri. Kekusyuanku yang paling utama, bermanjaria kepada pemilik jiwa. Setelah selesai, ku coba bangunkan Budi. Bud, sambil menggoyangkan tubuh Budi. Jawab Budi membuka mata. Mau naik ke puncak buat summit atau nanti saja? Tanyaku. Kayaknya angin masih kencang ya, Riz. Siangan aja lah, Riz, biar ada matahari. Jawab Budi. Oh, ya udah kalau gitu. Lanjut tidur saja, Bud. Jawabku menutup obrolan.
Ketika Budi kembali menikmati mimpinya, aku membuka pintu tenda untuk melihat kondisi di luar. Dan benar saja, dingin menerpa angin yang masih kencang menggoyangkan pohon-pohon di Hargo Dalam. Kembali kututup pintu tenda dan memasak air untuk menghangatkan badan. Sebenarnya pikiran berkutat dengan mimpi yang barusan. Siapa beliau yang hadir dalam mimpi? Dengan sukarela memijat pundak dan punggungku yang nyeri, tanpa berkenalan dan tanpa berpamitan. Namun dari mimpi itu, pundakku tak terasa nyeri lagi. Sudahlah. Setidaknya aku tak meminta sama dia. Terima kasih Nyai atas pengobatanmu. Seruput dan sebat menemani menanti matahari terbit. Warna gelap malam berubah sedikit terang. Aktivitas manusia terdengar dari jauh di dalam warung. Mereka bersiap untuk menuju puncak Hargo Dumilah. Singkat cerita, jam 7 pagi satu persatu bangun menyusul aku duduk di teras tenda. Dengan memasak air, Budi menghangatkan tangan di atas kompor. Aku dan Budi bercerita soal kejadian semalam, wiridan dan 3 sosok yang menemani. Dari mulut Budi terucap, bila dia juga sama. Dalam pejam matanya, dia serasa dilihatin 3 sosok yang aku gambarkan. Sama persis, sosok tersebut hanya duduk dan melihat kami. Doa-doa yang kami lakukan untuk semesta semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bercerita kesana kemari dengan ditemani banyaknya jalak lawu, kami melihat Ahmed yang masih lelap dengan tidurnya. Sebenarnya kami kasihan dengan Ahmed. Fisiknya begitu lemah. Namun dia tidak mau jujur dengan kita, membesarkan gengsi agar terlihat kuat di mata orang lain. Seharusnya yang dipantau itu Budi yang baru sekali menaiki gunung. Ini malah terbalik. Kami memantau Ahmed dan Budi fisiknya luar biasa. Ngemil dan ngopi belum membuat perut kami kenyang. Mau masak mie, tapi bila naik ke puncak, nanti takut sakit perut. Kebiasaan bila sarapan pagi. Jam sudah menunjukkan di angka 8. Ahmed sudah bangun dan minum teh hangat. Kami putuskan untuk naik ke puncak. Aku membawa 1 tas untuk diisi matras dan logistik untuk cemilan. Tak lupa kompor ku bawa untuk memasak air dan menyeduh kopi. 3 bungkus mie juga ku selipkan. Setelah semuanya siap, kami lanjutkan melangkahkan kaki ke puncak Hargo Dumilah. Yang kami bawa hanya seadanya, sisanya ditinggal dalam tenda. Langkah menuju puncak kami nikmati dengan santai. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Sesekali kabut dan angin menyelimuti, tidak menjadikan halangan niat untuk menginjakan kaki di puncak tertinggi Gunung Lawu. Ahmed di belakang mengekor dengan letihnya mengikuti jalur yang kita pilih. Pendawa terlewati setengah jalan kami melangkah. Dari jalur lain, terlihat banyak pendaki yang naik maupun turun. 45 menit akhirnya kami tiba. Puncak Hargo Dumilah. Budi bersujud syukur karena telah menggapai puncak. Disusul Ahmed yang berdiri mematung melihat tegap gagahnya tugu puncak Hargo Dumilah. Aku yang merasakan perut keroncongan, langsung membuka tas menggelar matras dan masak mie di atas nesting. Tak kuhiraukan lagi bergaya untuk difoto di atas ketinggian. Aku mau makan dulu karena lapar. Sebelum bergaya, utamakanlah perut kenyang. Setelah mie jadi, Budi dan Ahmed kutawari. Mereka katanya gak lapar. Mungkin saking senangnya sampai di puncak. Ku nikmati mie kuah panas dengan melihat berbagai gaya yang dilakukan kedua temanku. Setelah selesai makan, ku masukkan dan kurapikan dalam tas lagi. Mereka aku ajak ke Gegerboyo, sisi barat puncak Hargo Dumilah. Di situ mereka kembali berfoto. Namun, aku hanya berdiri mematung, disusul Budi yang menghampiriku.
Bagus ya. Alhamdulillah aku sampai puncak, ucapnya. Iya, lihat tuh di bawah gimana jalur kita, ucapku. Itu yang kita lewati kemarin, Riz? Tanya Budi. Iya, kita pakai filosofi ini untuk kehidupan, Bud. Untuk menggapai puncak, kita harus berjuang, melewati medan yang terjal dan melawan diri sendiri, jelasku. Betul, Riz. Makasih ya udah mengantarkan ke sini, ucap Budi. Sama-sama, jawabku. Setelah kami puas di puncak, kami pun kembali turun, namun dengan jalur yang berbeda lewat lereng sebelah timur. Tujuannya untuk kembali ke warung Boiem. Aku mengantarkan mereka karena mereka ini baru pertama kali naik Lawu. Jadi biar tahu yang diceritakan banyak orang tentang Boiem dan nasi pecel telur ceplok yang legendaris. Setelah sampai di depan warung, Budi dan Ahmed tidak mau masuk karena penuh dengan pendaki. Akhirnya kami menuju tenda kami yang berada tak jauh di belakang warung Boiem. Sesampainya di tenda, kami mengemasi barang-barang kami. Bila saat mau turun nanti, tinggal kami packing ke dalam tas. Jam menunjukkan pukul 11 siang. Setelah mereka berdua makan, aku yang duduk-duduk di luar didatangi Budi dan diajak lagi ke Hargo Dalam. Ahmed kami tinggal di tenda dan hanya kami berdua yang kepetilasan. Duduk lagi, bersila lagi dan berdoa lagi. Semoga masih diberi waktu dan umur yang panjang agar bisa ziarah dan kirim doa di Hargo Dalam. Tak memakan waktu lama, kami putuskan kembali ke tenda. Setelah sholat zuhur, kami bongkar tenda dan memutuskan untuk turun gunung. Packing tasku dan Budi telah selesai. Namun, aku jengkel dengan Ahmed. Bukannya membantu atau mengemasi barangnya, dia hanya melongong melihat kami yang sibuk menata. Sampai-sampai saat aku menatakan tas dan memasukkan bajunya ke dalam tas, dia hanya melihat. Ahmed, daripada melihat, tolong bantuin pegang, ucapku. Setelah aku pinta, dia baru membantu. Sabar, sabar. Orang sabar disayang Tuhan, ucapku dalam batin. Setelah selesai packing, bismillah, kami melingkar untuk berdoa semoga perjalanan turun kita selamat sampai bawah dan selamat sampai rumah. Langkah kami mulai. Panas terik membakar kepala. Topi yang sebagai penghalang tak bisa menghalangi sepenuhnya. Langkah Ahmed tetap sama. Dengan ngos-ngosan, ia bersusah payah menuju ke pos 4 Cokro Suryo. Melihat air kami menipis, kami putuskan untuk istirahat di pos 4 warung Pak Bet Cokro Suryo, sembari rehat untuk makan siang dan juga membeli air untuk persediaan perjalanan turun. Jam 1 siang kami tiba di pos 4 Cokro Suryo. Yang semalam banyak tenda telah kembali sepi. Hanya sisa-sisa frame yang patah yang tertinggal. Menandakan mereka yang mendirikan tenda melawan ganasnya badai angin. Masuk dalam warung, tas kami letakkan. Pesan makanan nasi pecel dan teh hangat. Kami seruput dan kami makan. Setelah selesai, kami tak lupa membeli air minum dalam kemasan untuk bakal turun. Tak lupa aku berpamitan dengan Pak Bet. Beliau pemilik warung di pos 4 Cokro Suryo. Setelah membayar, kami pun berpamitan. Bismillah, pos 4 kami tinggalkan. Perlahan menuruni Ondorante yang terjal. Jalurnya landai yang kami pilih. Ahmed masih kuat dengan langkahnya. Singkat cerita, jam 2:30 siang kami tiba di pos 3. Ternyata banyak pendaki yang mendirikan tenda di sini. Aku tanyai mereka, katanya semalam badai dan terpaksa mendirikan tenda di sini. Kami hanya berhenti sebentar dan melanjutkan menuruni pos 3. Jalur yang panjang dan berliku.
Sesekali kami menerabas jalur untuk memangkas perjalanan. Pelan tapi pasti, langkah kami tiba di pos 2, jam 3:30 sore. Aku menanyai kondisi Ahmed, dan Ahmed menjawab bila dia baik-baik saja. Aku kasih waktu sampai jam 4 sore untuk berhenti dan melanjutkan perjalanan. Saat jam 4 tiba, kami lanjutkan perjalanan. Di sini, drama Ahmed kembali dimainkan. Menuruni tanjakan dengan langkah pelan, dia beralasan jempol kakinya sakit. "Kenapa, Matt? Pelan amat turunnya?" tanyaku. "Jempol kakiku sakit," jawabnya. "Ya udah gini, tasmu aku bawa lagi. Kamu turun bawa badan saja biar cepet. Keburu malam ini," pintaku. "Gak usah, Riz. Pelan-pelan aku bisa kok. Kalau kamu mau duluan saja. Aku jalan pelan," jawab Ahmed. Tak mungkin aku tinggalkan Ahmed. Aku dan Budi turun di depan terlebih dahulu. Bila Ahmed terlihat jauh, kami break. Di sela break, Budi bilang, "Ahmed gak bisa diajak cepat ya, Riz," ucap Budi. "Ya, begitulah orangnya, Bud," jawabku. "Sebenarnya udah dibantu, namun dianya gak mau. Kalau kita tinggal, nanti gak setia kawan. Kalau ditunggu, pundak sudah sakit banget karena berat tasnya," jawab Budi. "Ya, mau gak mau kita bersabar, Bud. Mau gimana lagi? Orangnya susah diajak kerja sama," jawabku. Jadi selama turun dari pos 2 ke pos 1, kami banyak break menunggu Ahmed. Bila tiap aku mau bantuin bawa tasnya, dia gak mau. Mau gak mau, aku dan Budi jalan pelan-pelan di belakang Ahmed. Sampai akhirnya, kami tiba di base camp jam 5:30 sore. Setelah mengambil kartu identitasku, aku mengajak Ahmed untuk segera meninggalkan base camp. Karena baju ganti yang sudah habis dan baju yang melekat di tubuh sudah basah, dan untuk mengantisipasi hipotermia, Ahmed aku ajak segera meninggalkan base camp Cemoro Kandang. Namun Ahmed membuat kami jengkel. Dia belum mau diajak pulang. "Matt, ayo turun. Bajuku basah biar gak dingin lekas, ayo turun," ajakku. "Bentar, aku mau di sini dulu. Bajuku basah dan sudah habis baju keringku," jawabnya. "Makanya ayo, Matt, biar gak dingin. Nanti makannya di bawah saja," ajak Budi. "Kalau mau duluan aja gak apa-apa. Aku masih capek," jawab Ahmed. "Capek, semuanya capek. Ayo turun bareng-bareng. Masa iya berangkat bareng pulang gak bareng," ucapku. "Aku di sini dulu. Kalian pulang dulu. Nanti aku susul di rumah Budi," jawab Ahmed. Karena kecewa mendengar jawaban Ahmed yang ngeyel dan egois, kami pun tinggalin Ahmed di base camp. Karena jujur, aku sudah kedinginan karena bajuku yang basah karena keringat dan baju kering sudah habis di dalam tas. Sepanjang perjalanan turun base camp Cemoro Kandang, aku dan Budi membahas sikap Ahmed yang keras kepala dan egois. Sampai kami berhenti untuk makan malam di angkringan, Ahmed aku telepon juga nomornya tidak aktif. Percuma nunggu orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ajakku ke Budi untuk langsung pulang ke rumah Budi. Tepat jam 9 malam kami tiba di rumah Budi. Aku bongkar tas Budi dan mengeluarkan isinya. Aku ambil barang-barangku dan barang yang kami sewa. Jam 10 malam, Ahmed menyusul ke rumah Budi dengan tampang yang sudah bersih dan berganti baju. Ternyata dia pulang dulu ke rumah. Tak banyak yang perlu diceritakan.
Aku berpamitan ke Budi untuk pulang ke rumah. Jam 11 malam, akhirnya aku tiba di rumah. Alhamdulillah, pendakian di akhir bulan Suro sukses. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.